Halo, shalom, shalom. Selamat sore teman-teman semua. Ya, masih kembali lagi ya bersama Bang Joel di channel ini guys. Bang Joel tidak akan pernah bosan untuk Bang Joel memberikan siaran-siaran terbaik di channel ini kawan-kawan. Ya, kali ini kawan-kawan sekalian, Bang Joel ajak kalian untuk melihat ya bagaimana aksi Madia ketika dia berhadapan dengan kiamat. Dan kiamat menunjukkan data-data yang sangat mantap jiwa. Boleh nggak nikah dengan kambing? Kiamat langsung nunjukin data dan Madia kepanasan guys. Kejang-kejang dia ya. Ayo kita akan simak baik-baik ya. Kita simak baik-baik video ini Ke kawan. itu kita akan Ayo ke kita bahas ininya. ya. Kita ini masih ada kelanjutannya. Kita masih ada Yaudah, kelanjutannya. kalau tidak bisa membahas nggak usah cerita itu. Kalau Udah sudah ada nggak info apa-apa. yang Kita akan lanjut. ngapain Anda? Nah, karena orang-orang ini di prank dengan cuman bayarannya pakai kencing onta, ya Sudah banyak marahlah tambah cerita mereka ada ini. komentar. Ada Sebentar. komentar tapi tidak ada dalil ngapain? Ya udah, kamu nonton aja itu Ngapain? Sunan Apa Nabi komentar? ya. Iya, aku tidak Sunan tahu Nabi itu ditonton Itu aja. cerita yang dibelokkan dari Nggak hadis. ada belokan, Saya ada dibelokkan dari semuanya hadis. di situ. Ya. Nah, lalu Anda mereka itu membaca karena semuanya. marah. Aku mau minta datanya, Anda tidak ada. Ngapain? Oke, kan Ngapain gue Anda belum cerita? siap. Loh, kamu nonton aja di Sunan Nabi itu lengkap Sudah banyak dalil-dalilnya. nonton. Itu cerita yang dari hadis Enggak, yang itu ada dalilnya dibelok-belokkan. di situ. Kalian cek saja. Kalian cek Dalilnya, saja. dalilnya ada Iya, tapi itu tidak di sesuai dengan prank. cerita. Dan Dalilnya sampai ada, tapi saat tidak ini sesuai dengan Islam hadis. masih di prank sama Muhammad. Kalian masih di prank sama Muhammad. Tapi tidak ada datanya. Tuh, Apain? di prank. Seperti itu. Sebentar, Kalau bicara itu harus ada data. Ya seperti kiamat ada data tetapi dibelok-belokkan gitu loh. Ada yang dibelokkan, dia cuma baca kok. Ceritanya Dia cuma baca. Dibelokkan katanya. Oke, gue ambil minum dulu ya. Buktikan data saya itu dibelokkan. Ya, silakan ambil satu hadis. Mari kita bahas. Kalau silakan tunjukkan satu hadis kita bahas apa. Langsung aja dari Quran, ya Quran surah 4 ayat 24 itu asbabun nuzulnya tentang apa? Baik, silakan tunjuk atau gini deh, saya ntar yang lain apa ya, mau bahas apa ya enaknya? Membahas makanan nggak boleh. Itu yang sering digoreng kan makanan ada nih. si coklat kribo tuh, Madia itu 2/3 tambah 1/4 berapa? Nah kalau itu Madia nggak hafal hal begitu. Lo kok nggak hafal? Orang tambah-tambahan doang, coba jawab. Nggak hafal kalau urusan itu Madia nggak terlalu paham. Madia nggak terlalu paham. Madia. Anak TK, anak SD bisa, kau nggak bisa. Gimana ini Madia? Kita hal-hal tertentu ada yang tidak tahu karena hal urusan dunia itu. Nah. Pantesan Allahmu salah ngitung surah 4 ayat 11. Ya. Allahmu nggak pandai ngitung. Kamu tahu kan, saya orang matematika sama dia. Tidak selamanya orang matematika itu pintar. Tidak selamanya. Buktinya saya tahu Allahmu nggak bisa ngitung tuh surah 4 ayat 11. Tidak selamanya. Coba kita bahas surah 4 ayat 14. Buktikan kalau saya nggak pintar. Tidak selamanya Saya matematika kasih tahu ya Madia ya. Saya kasih tahu orang matematika itu dia pintar catur. Buktinya ilmunya orang matematika di bawah juga daripada GM. Ahli-ahli catur tidak ada, aku lihat hitungannya masih rendah juga. Itu kamu tahu nggak? Madia aku tanyain setengah dibagi 1/4 aja nggak bisa teman-teman. Madia aku tanyain setengah dibagi 1/4 nggak bisa. Gitu. Jadi tidak selamanya Madia siapa elo rating tertinggi di dunia catur sekarang? Dosan bicara itu, kalau hal itu makanan Madia. Siapa elo rating tertinggi saya tanya? Kau kan ngomong catur, saya tanya elo rating tertinggi siapa? Sudah, kalau levelnya masih cuma berapa elonya? Levelnya kalau tidak ada level bergelar ngapain bicara itu? Kok jangan ngomong catur. Waduh, ada yang ngasih tahu dia. Kok kalau nggak ngerti catur mah dia nggak usah ngomong. Kok masih kelas becaan, ngerti nggak? Kalau tidak pernah keluar negeri bertanding catur, nggak usah itu. ngomong Masih kelas anak becaan. Kalau Anda tidak ngerti elo rating, nggak ngerti rupanya. Anda silakan ke Malaysia Open sekarang, siapa yang berangkat itu? Ya di Malaysia Open sekarang ini loh, siapa yang berangkat? Cek. Yang pasti bukan Madia. Ya,
Seperti itu. Yang pasti Malaysia Open bukan sekarang. Madya. Anda ketik aja di Google Malaysia Open terbaru hari ini. Hari ini loh. Iya. Yang Nah, pasti bukan Madya. ya, jadi tidak usah bicara catur. Kita bicara makanan saja. Iya. Makanan, ya. Bahkan orang matematika itu bikin algoritmanya catur. Jadi komputer itu kan yang di Tidak ada matematika. Ahli itu matematika elo-nya itu kira-kira yang 300 sekian. tidak ada Jadi ahli kau pikir matematika yang algoritmanya yang bikin siapa? Pemain catur, ya nggak bisa. Harus dari orang-orang pemrograman itu pakai komputer science, pakai Kalau ada tentunya saya tunjukkan siapa yang bergelar, yang ahli matematika bergelar, tunjukkan siapa. Tidak ada yang pintar, Ya, dan kalah semua kok ahli matematika. Gimana sih? Loh, Karena bukan jelas hanya belajar. kalau gini loh, saya kasih tahu orang main catur main catur itu nggak bicara tentang rumus, itu udah bicara tentang ada feelingnya, itu masuk materi kompleks. itu. Mereka pun hafal pembukaan-pembukaannya, mereka hafal. Nggak bicara itu, bro. Yang Itu jauh main catur haram, bro. Iya, kalau Muhammad itu judi unta. Muhammad. Kalau Muhammad itu kerjaannya judi unta. Madya tahu nggak? Muhammad itu suka judi bukan unta. Yang masuk ke mulut, yang menajiskan itu coba dibahas dulu itu. Madya, kamu tahu nggak? Muhammad itu suka judi unta. Bukan yang masuk ke mulut, yang menajiskan. Madya, kok langsung lemes sih kamu? Loncat-loncat Madya nih. Coba coba satu tema, tunjukkan hadisnya lu, kita sama bahas. Silakan tunjukkan hadis. Gimana sih ini orang? Kamu tahu atau tidak? Saya tanya itu dulu. Saya selagi tidak ada informasi dalam hadis, Madya tidak tanggapin dulu. Lah, apain? Masalah Saya tahu atau tidak tuh tunjukkan, nomor dua. takia. Permasalahannya tunjukkan hadisnya dulu, kita bahas sama-sama yuk. Yo. Gimana saya mau nunjukin? Ntar saya mau ke toilet dulu lah. Dari tadi ntar. Ayo yang lain dulu. Kiamat lagi itu loh, kebelet tuh. Oke, biar Bapak penginjil. Ya, baca sama dia. Turun juga ya Bapak. Salam. Ya, salam Pak. Mau kemana? Selamat semua. Ya, selamat malam. Memberkati. Ya, salam. Madya. Iya. Kenapa Madya? Ya, jadi gini. Aku mau tanya ini ya, Abi Alkitab ini. Ada empat batu sandungan di ajaran kawan-kawan ini. Kenapa yang pertama Anda berbenturan dengan ahli Taurat Yahudi yang masih murni ya, ada Anda berbenturan dengan kitab suci sendiri. Itu kamu fakta. Katanya bentar dulu Madya. Satu dulu. Datanya keluarin, jangan dirok. Baik. Oke ya. Yang pertama datanya ya, yang pertama. Madya, kamu mau bahas tentang muri-muri lagi. Sekarang gini saya tanya. Madya, ada 4 loh ya. Madya. Apa bedanya? Allahmu kan satu kan kau bilang? Ya, Allah Madya itu satu. Oke. Apa bedanya? Ya. Apa bedanya Allahmu yang satu itu sama burung saya satu? Apa bedanya? Bedanya Allah Madya itu pencipta, sedangkan burung ciptaan. Itu bedanya. Apa bedanya? Sama-sama satu. Ya. Sama nggak Allahmu sama burung saya? Walaupun sama-sama satu, tapi sama-sama benda mati. Oke. Satu-satu. Apa bedanya Allahmu sama burung saya? Sama-sama satu. Baik, mari jawab. Beda apa sama burung sinchan juga sama tuh, satu. Parah. Sama-sama juga tuh Madya. Kalau Allah itu bedanya. Loh, justru burungnya kiamat lebih luar biasa. Ada 4 kandungan di ajaran agama Anda ya. Ini fakta yang terjadi di agama Anda. Bisa berdiri. Kalau burungnya Allah bisa berdiri nggak loh? Kiamat. 4 batu sandungan di agama Anda. Allah bisa berdiri nggak? Ya. Bahaya ini.
Burungnya Ya, Shinchan ada aja. empat. Madia, itu burungnya Allah sama burungnya Allah. Jumlahnya Allah mau sama burungnya Shinchan. Bedanya apa? Jumlahnya sama-sama satu. Tauhid Ya. murni. Bedanya Iya, sama-sama Tuhan Madia murni. tauhidnya Burungnya Tauhid Shinchan murni juga juga. satu murni. Kan campur-campur, tidak murni lagi, esanya Itu bercampur-campur. tauhid murni. Tuh Shinchan burungnya Tiga tauhid murni juga digabung-gabung tuh. jadi satu. Itu kan tidak esa murni lagi. Iya, nggak apa-apa. Kita nggak peduli sama dia. satu. Dalam artian apa bedanya Allahmu dengan burungnya Shinchan? Itu tauhid murni juga. Burungnya cuma Ya, satu. bedanya burung itu kan ciptaan Allah pencipta. Oh, buktinya apa? Nggak ada buktinya kok. Kau bisa buktiin. Ya, buktinya dari dalil-dalil dasar-dasar informasi. Loh, kalau cuma dalil dari komik Shinchan, burungnya Shinchan ini juga bisa menciptakan. Ya, tetapi tidak ada dalil dalam Doraemon. Ada dalil. Itu bedanya. Doraemon juga bisa menciptakan. Doraemon juga bisa menciptakan. Kita bisa mengetahui dari komik-komik Doraemon. Nah, komik bukan merujuk kepada sang pencipta, bukan kita. Apa bedanya Quranmu sama komik? Apa bedanya? Bedanya Quran Madia sama komik. Kalau Quran itu berasal dari perkataan firman Tuhan. Kalau komik Sama-sama ada saksinya. Itu bedanya. Ajarannya 18+ dalam Quran. Komik dewasa begitu. Jadi kita kembali Muhammad menggauli anak kecil. Muhammad menggauli pembantu. Muhammad cuma anak mantu. Macam-macam. Itu burungnya Shinchan tauhid murni sama dia. Di ajaran kiamat. Yang pertama, Anda berhadapan dengan Yahudi, ya. Anda berhadapan dengan Yahudi. Ya, kita nggak peduli sama dia. Kita nggak ada urusan. Yang kedua, Anda berhadapan dengan kitab suci sendiri yang menolak Tuhan Yesus. Yang ketiga, Anda berhadapan dengan bidah. Yang keempat, Anda berhadapan dengan Muslim. Bagi 4 batu sandungan ini kiamat, apa Anda sanggup mempertahankan agama Anda itu? Gak ada. Orang Yahudi itu melaknat ajaran Islam. Kalian melakukan sunat perempuan. Dengar Madia. Kalian melakukan sunat perempuan. Tidak ada orang Yahudi yang mengajarkan sunat perempuan. Sunat di sana itu laki-laki, Dek. Orang Kristen itu akarnya Yahudi. Kau kira dalam perjanjian lama itu Tuhan itu nggak bisa jadi manusia, kau kira? Kita fakta saja. Yahudi sekarang fakta aja. Iya, sekarang kita pakai fakta nih. Kau mau pakai perjanjian lama? Kok emangnya kau pikir di dalam perjanjian lama Tuhan nggak bisa jadi manusia? Saya tanya, Madia, dalam perjanjian lama emangnya Tuhan nggak bisa jadi manusia? Bisa, tapi yang menerima cuma 2%. Bisa. Lah terus Allah mau kenapa? Allah mau kenapa jadi kayak batu ajar aswad itu? Yahudi yang menerima cuma 2%. Sana. Madia, kenapa Allahmu jadi kayak burungnya Shinchan, jadi kayak batu hajar aswad? Yang satu tuh tauhid. Tauhid murni juga tuh burungnya Shinchan tuh. Kamu nggak sembah burungnya Shinchan? Jadi gini, jadi 4 batu sandungan ini kiamat itu aku makanya sangat Anda mempertahankan agama itu sangat berat loh, karena 4 loh batu sandungannya. Justru itu membuktikan, Madia. Justru itu membuktikan. Bayangkan. Sebentar. Madia, kita pembuktiannya di sini. Sebentar, Madia, kita dibilang baik, ya, kamu diam dulu. Sebentar. 4 Iya, nggak apa-apa. Kita pembuktiannya di sini, Madia. Bahwa kebenaran itu akan selalu berlawanan dengan sesuatu yang salah. Yang salah itu tidak bisa bersatu dengan kebenaran. Nah, sekarang Madia, kamu dan Yahudi dan bidah-bidah itu, ya itu bertentangan satu sama lain. Tetapi kenapa kalian bergabung hanya untuk melawan kami? Artinya ketiga-tiga ini yang kalian sebut kebenaran, yang saling bertentangan ini, bersatu untuk melawan kebenaran yang sesungguhnya. Dia prihatin agama Anda pertahankan bagaimana? Kami nggak peduli. Berat loh. Kami nggak peduli. Karena kami ada 2,5 miliar. Anda berhadapan, Anda berhadapan dengan Yahudi yang 80% agamanya menolak kekristenan. Padahal kitab sucinya Anda pakai. Itu kan berat itu. Ya, Anda berhadapan dengan para bidak. Anda berhadapan dengan kitab sendiri, di Injil sendiri. Anda berhadapan dengan Muslim. Jadi 4 ini apa Anda sanggup menghadapi kebenaran yang 4 ini loh? Kalau Injil nggak bertentangan. Kalau gini biar dia. Sekarang saya mau ngomong ke kamu ya. Kami ada 2,5 miliar penduduk di muka bumi ini. Kami peraih Nobel dan semua ilmu pengetahuan itu berasal dari kami. Ya. Nah sekarang
Islam itu selama 100 tahun cuma 3 orang penerima Nobel, itu pun yang kalian hasilkan di timur sana itu hanyalah kencing onta. Apalagi yang bisa kalian hadirkan? Nggak ada. Kalian itu tidak menyumbangkan. Kalau larinya ke sana, itulah itu Enggak, bukan kalian masalah. kalian sebentar mendukung Mas ya. keempat posisi ada dalam hal ini gitu loh. Saya udah bilang kalian itu tidak punya sumbangsi apa-apa terhadap dunia. Islam itu tidak ada gunanya. Katanya rahmatan lil alamin, tapi yang kalian hasilkan apa? Nggak ada, nihil. Sementara kalian lihat dari dunia barang hebat begitu banyak bermunculan. Bahkan TikTok dan teknologi yang kamu pakai ini dari barat. Bukan dari produk, bukan dari produk Islam, enggak. Angka 0 saja umat Islam yang menemukan, bukan dari agama Anda. Angka 0 angka 0 saja dari Islam loh ya. Enggak, jadi itu sudah ada di Babilonia itu angka 0. Angka 0 saja itu dari Islam. Siapa penemunya sudah jelas. Basis 60 itu sudah rumah sakit yang pertama mula-mula dibangun itu dari Islam, peradabannya. Rumah sakit loh. Silahkan Anda buka histori sejarahnya di Spanyol. Coba saya tunjukin ya. Spanyol itu kan jajahan. Lagi-lagi melakukan pembodohan. Penemu rumah sakit pertama kali di dunia. Spanyol itu kan daerah jajahan Islam tuh. Tunjukkan datanya kiamat nih untuk Allah yang tauhidnya kayak Shinchan nih. Burung Shinchan tuh. Jadi gini, Tauhid 4 batu murni sandungan tadi menurut Anda gimana? 4 batu sandungan itu Anda terima apa tidak itu? Saya nggak terima. Itu bukan batu sandungan buat kami. Itu batu sandungan loh. Anda berhadapan dengan Yahudi yang kitab sucinya Anda pakai. Kami nggak peduli. Madia, ini basis 60 ya, hexadesimal. Ini sudah ada angka 0. Bahkan di Chinese-nya sudah ada dari dulu. Kau pikir orang itu sebodoh itu kah? Ada 1, 0 aja nggak ngerti. Kau pikir orang sebodoh itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai seterusnya, angka 0 yang artinya tidak ada nilai, tidak bernilai ya. Memang kau pikir orang nggak mikir? Udah mikiran dari lama sudah ada. Sudahlah, kalau Anda kan mengatakan ahli matematika, coba Anda ketik siapa penemu angka 0 pertama. Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, penemu angka 0 itu sudah diabadikan dalam situs nasional. Tapi ternyata bukan dia sih. Jadi kalau Anda seperti itu, Al-Khawarizmi ini Islam beragama ya. Dari Babilonia. Tidak usah ngomis Madia ngomis lagi. Al-Khawarizmi itu siapa? Al-Khawarizmi itu siapa? Jadi pas Anda itu ternyata penjiplak. Anda ketik sejarahnya loh. Ini sejarah tidak bisa dibohong-bohongin. Khawarizmi penjiplak. Tidak jelas. Khawarizmi penjiplak. Iya, jiplak. Bahkan ini ya, aku tunjukkan sama dia. Tidak tahu malu kamu Islam. Ketik di Google. Tidak menyumbangkan apa-apa kamu Islam. Cuman ngabisin resources saja. Mending kalian masuk Kristen biar berpikir dengan kritis. Apa yang kalian tahu? Jadi matematika itu yang pintar tuh orang Islam, bukan seperti kiamat. Oke, kamu pintar, kamu Islam menemukan loh kiamat. Jangan aneh-aneh. Anda suka atau tidak suka sudah tercatat sejarah penemuan 0 ya. Coba Anda ketik di Google deh. Baca dulu, kita baca dulu. Nih, ini data ini dari dosen Stein ini. Ini perpustakaan. Anda ketik aja di Google penemu angka 0 gitu. Islam. Ya sudah. Lihat di sini. Sebentar. Hal tersebut terlihat pada upaya besar penerjemahan dan menyerap ilmu pengetahuan dari peradaban lain, termasuk dalam waktu 3 fase, di mana pada saat masa Abysia buku-buku dalam bahasa Yunani, wah mampus lu, bahasa Syria, Sanskerta, Cina dan Persia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ketika jawaban semua angka 0, sedih. Itu muncul ternyata kalau nggak ada Yunani kalian nggak ada sama dia.
Tuh Bang kurang menyerap ajar Islam ini. memang kurang Tukang klaim. ajar. Klaim Coba paling cepat Anda Islam mampus itu. lu. penemu angka 0 siapa? Anda kan ahli matematika, katanya pintar Udah di matematika. Ya itu dari justru Angka karena 0 saya Muhammadiyahnya sudah tahu ada. Madia. orang Islam gimana sih? Tanpa ada Tuh. angka 0, tidak ada agama di barat sana pintar Iya. ilmu. Ada. Ya, penemu-penemu itu Ada. Kalian tanpa itu angka tukang 0, klaim, kosong. tahu nggak? Kalian itu Tuh. tukang klaim. Nyolong itu nomor 1. Tahu? Sudah coba ketik dulu di Google, itu sudah diakui dunia kok. Penemunya gimana lagi? Wah, Eh, itu udah tadi dari bukan Wikipedia itu umum loh untuk Madia. Saya Apalagi kasih tahu Madia. apa Kok lagi klaim? panggil Kalau dosen dari Islam matematika? yang klaim, Madia, ini Madia, saya kasih tahu ya. diakui Madia. oleh orang di seluruh dunia. Madia, kau dengar baik-baik. Kau dengar baik. Panggil dosen matematika yang dia Islam, dia suruh debat sama saya. Angka 0 ini ditemukan oleh Islam. Nah, silakan Dosen ketik saya Google dulu. S3 aja saya debat. Coba ketik di Google Dosen dulu. saya ketik Google. S3, lulusan Ketik Google universitas terbaik, gak perlu saya ini kan. Madia pesantren Itu saya bukan debat Madia. sampai Kamu ke madrasah pertemuan kan depan. Madia. Karena Anda tidak bisa menghindari di Google itu diakuin di Tuh, seluruh dunia. kiamat Kau suruh. S3. Ya, kau Kiamat suruh tuh ahli orang yang matematika. S3 matematika pun suruh dia debat sama, jangan orang kampungan kayak kamu. Kamu Seperempat cuma sama madrasah, sepertiga cuma dia masih marbot nggak Madia. ngerti. Anda tahu Kamu metode cuma aljabar? Makanya Anda tahu metode aljabar? Madia. Kamu itu cuma korban tren Muhammad. Kamu itu cuma marbot di masjid Madia. Panggil yang lebih pintar. Kiamat. Anda tahu aljabar, metode aljabar, Kiamat? Tahu? Tahu Madia. Tapi saya Ini kasih tahu ya. matematika itu. Jadi Anda harus apa namanya pamit dulu, Madia, harus terima apa kasih kepada perlu Islam saya yang menemukan tunjukin? matematika Nih. itu, ya. Harus Bahkan- terima kasih kepada Islam, Bahkan ya. saya itu Madia, saya kasih tahu ya. Bahkan saya tuh mau nulis buku sebetulnya. Nih, saya Ya, kasih tahu ya. Sadar diri Saya lah. kasih tahu. Ini lihat, ini saya compile. Ini saya ini sebenarnya lagi proses nulis buku. Nih, ini rumus dari diklaim kan Al-Khwarizmi nih. No, sampai gambarnya. Nih, Tuh. nih. Definisi. Madia kan cuma marbot. Emang kok paham kayak beginian? Nggak paham, Madia cuma Ini marbot. pelajaran yang masih sangat sepele sekali nih. Kayak begini. Masih pelajaran anak-anak. Nah, Tuh Madia. definisi 8. Bahkan saya pelajari, jangan kau ngomong ini aljabar, kesimetrisan. Ini bahkan di buku Indo aja nggak diinikan. Sampai saya tulis. Nah, apa perlu Madia, yang kamu lebih rumit lagi? pesantren kan Madia kan? Cuma madrasah kan? Kamu Kau jujur. belajar apa, Ding? Madrasah itu kualitasnya rendah Madia. Madia ini Dan seterusnya. saya kasih tahu ke kalian ya. Sebentar. Paham nggak Kiamat aljabar? Iya Madia, kamu diam dulu. Orang-orang kaya ya itu sekolahnya itu di sekolah Kristen dan sekolah Katolik. Gak ada orang kaya yang Muslim ya sekolahnya itu di madrasah karena kualitasnya tuh anjlok banget. Maka daripada itu semua orang berpendidikan itu dasarnya tuh dari sekolah Kristen Madia. Tuh, itu buktinya kami di atas orang-orang kafir, yaitu kalian. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Allah mau sendiri aja akuin. Nih Madia. Nih pembuktian binomial Newton. Tahu nggak Madia? Kamu tahu nggak kayak beginian Madia? Lari-lari ke sana Madia, lagi. kamu tahu nggak? Ini masih pelajaran anak-anak nih menurut saya. Tahu nggak? Ngapain lari-lari lagi ke teori-teorinya? Penemu aljabar angka 0 itu Islam diakui dunia. Maka terima kamu mau takia kayak bagaimanapun. Kamu suruh dosen matematika Islam debat sama saya. Penemu angka 0 itu siapa? Silakan kalian permalukan. Silakan kalian permalukan. Dengan metodenya aljabar itu yang sudah konsep aljabar itu sudah dikenal seluruh dunia. Itu dari mana negaranya tahun berapa? Tahun 780. Ini bisa ada pertanggungjawabannya Kiamat. 780 Masehi. Atau ini Madia. Ini kalau mau yang lebih sedikit aljabar kamu setengah dibagi seperempat aja nggak bisa kok. Madia ini loh setengah dibagi seperempat aja nggak bisa. Nih
Ini fundamental integral Madia. Berterima kasih Ini kepada kamu tahu Madia. Ini begitu ya. Ini murid saya, anak SMA. Saya udah ajarin. Ini kalau di US ini baru diajarin ini. Nih. Sudah diakui Ini dunia anak- kok, mau dibantah. Aneh juga kawan-kawan ini. Tahunnya sudah jelas, namanya sudah jelas, asal negaranya sudah jelas, diakuin dunia Ya, masih nggak usah kau gampang. klaim-klaim dia. Udahlah. Loh, tahunnya sudah jelas. Islam itu memproduksi obat kuat. Saya kasih tahu kamu. Negaranya Islam sudah itu jelas. saya akui. Negaranya Kalau produksi obat kuat itu nomor 1. Nih ya, kita lihat ya. Nih. Negaranya sudah jelas, Uzbekistan. Tahunnya berapa? Tahun 780. Namanya siapa? Namanya Abu Abdullah bin Khawarizmi. Teorinya apa konsepnya? Aljabar. Sudah jelas dan diakui dunia Aljabar itu. Melek sejarah. Penemuannya apa? Angka 0. Diakui dunia. Mana buktinya Anda kalau Anda mengatakan dari lain? Mana? Siapa dalilnya penemunya? Ini Madia. Dalilnya di dalam Bukhari 260. Kok lari-lari ke hadis lagi? Sudah kelar ya masalah angka 0 ya? Sudah kelar. Oke, lari lagi ke hadis. Kok nggak ada kapasitasnya di situ? Males saya kusir. Yo, Madia hanya menjelaskan. Kok suruh ya? Ada dosen matematika di Indonesia yang dia mau memperjuangkan angka 0 itu temuan dari Al-Khwarizmi. Silakan, debatannya sama saya. Ya, konsep namanya sudah jelas dari Uzbekistan. Namanya teorinya Aljabar. Saya kasih tahu. Bahkan saya itu orang yang mempelajari sejarah, Madia. Saya orang matematika yang saya itu mempelajari sejarah. Saya tahu angka 0 penemuannya bagaimana. Pada konsep Aljabar. Aljabar gitu loh. Sama orang kayak kamu yang nggak ngerti apa-apa. Ya, Aljabar dipakai di seluruh dunia kiamat. Ya, tahunnya berapa? Tahun 850 Masehi. Bukunya yang ditemukan apa? Konsepnya Aljabar itu sudah diakui dunia kok. Gimana? Males saya. Kamu setengah tambah sepertiga aja nggak bisa. Yang lain, oke. Ini kan punya kekuatan zakar 30 laki-laki toh. Betul nggak? Mana hadisnya? Coba kita bahas hadisnya. Ini birahinya Muhammad ini kekuatannya adalah 30 laki-laki. Tunjuk hadisnya. Iya, Bukhari 260. Bukhari, bentar cek. Baru tahu dia. Bukhari 260. Baru tahu ya? Baru tahu nggak dia? Tahu, cuma kita harus buka literatur biar jelas gitu loh. Kita tidak usah bicara ngalung ngidul. Iya, dari sini kita akan mengapresiasi produk terbesar Arab adalah obat kuat. Dibacakan dulu ya. Karena memang sosok junjungan di Islam itu memang kekuatannya 30 laki-laki lah, itulah inspirasinya. Dibacakan dulu ya kiamat Bukhari atau coba bacakan dulu Bukhari tadi. Mari bacakan boleh. Silakan. Berkata adalah Nabi SAW mendatangi istrinya pada waktu yang sama di malam hari atau siang hari. Saat itu jumlah istri-istri beliau 11 orang. Aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apakah beliau mampu? Jawabnya, beliau diberikan kekuatan setara 30 laki-laki. Nah, dan menerangkan kepada mereka bahwa jumlah istri beliau saat itu 9 orang. Nah, terus masalahnya apa? Loh, saya membahasnya ini kok kekuatan zakarnya Muhammad ini 30 laki-laki. Ya, betul. Terus masalahnya? Ya udah, makanya. Kau lihat. Masalah itu berarti Nabi Madia bangun kuat. Itu terinspirasi. Berarti Nabi Madia pintar. Ada keistimewaan Nabi Madia. Ini lihat. Nih, ada Omar. Ini obat Arab ini Madia. Ya, berarti Nabi Madia itu ada keistimewaan, ada mukjizatnya. Lihat. Bahkan ayat suci Al-Quran itu ditaruh di obat kuat. Lihat. Lafaz Allah aja ditaruh di dalam. Mana lafaz Allah ditaruh di dalam? Mana lafaz Allah? Apa tulisannya itu? Lafaz Allah. Tulisannya apa? Iya, ayat suci Quran itu ditaruh di dalam obat kuat. Coba besarin. Aku lihat. Obat kuat pria Arab. Nah, yang tulisan Arab itu mana Al-Quran di situ? Coba besarin. Ini. Coba ya.
Itu tidak Al-Quran itu, apa artinya itu? Tidak Al-Quran. Apa Gimana bacaannya? nih? Coba aku mau dengar apa bacaannya itu. Lah. Kalau Al-Quran. Ya, itu lain Al-Quran, itu terima, nama dalam Nggak bahasa terima Arab. kan? Nggak terima. Ini Pasti. pas Allah loh. Mana tulisan Allahnya mana? Iya, kamu tuh doa dalam bahasa Arab itu langsung dapat pahala. Kau baca ini obat kuat, kau pun dapat pahala, Madia. Bisa gitu, beda tulisan Arab, beda. Tidak semua tulisan Arab itu ada termasuk Al-Qurannya. Bahasa sehari-hari Arab itu bukan Al-Quran. Ini. Semut Arab. Semut Arab bukan Al-Quran. Itu informasi masalah dunia. Tongkat Arab. Ya Nah, ini ya karena mengapa berbau Arab? Karena memang Arab ini disukai orang di seluruh dunia, kawan. Disenangi. Disukai Bahkan orang. kawan-kawan. Salah, Madia. Ini loh. Di dalam ini kalau nggak salah kitabnya ya. Arab itu disukai orang di seluruh dunia, kawan. Makanya ada berbau Arab. Nabi dan Rasul itu kawan pinjam. Kitab suci kawan-kawan namanya Alkitab tuh bahasa Arab. Ada pinjam juga milik Arab. Begitu. Kawan-kawan aja namanya. Tuhan itu punya orang Kristen. Alkitab itu dalam bahasa Arab, kata yuktibu Alkitabun itu Anda pinjam bahasa Arab, kata Nabi, kata Rasul. Allah itu udah dipakai dulu sama orang Kristen, Madia. Apa? Udah dipakai dulu sama orang Kristen. Kita fokus dulu lah. Lo orang Kristen itu kitab sucinya bahasanya bukan bahasa Arab. Di sini lihat Madia, Ibnu Abbas berkata, mana? Mereka tersibukkan dengan memecah keperawanan. Ini. Ya, terus? Pekerjaan kalian di surga itu memecah perawan, Madia. Ya, karena surga Islam itu lengkap, ada jasmani, ada rohani. Kalau kawan-kawan cuman rohani doang, tidak ada kesenangan, tidak ada keistimewaannya Pak jasmaninya. Ini keistimewaan Islam ada jasmani, ada rohani. Kesibukan laki-laki di surga adalah, malu saya mengatakannya. Kita nanti di surga ngumpul, anak istri kita ngumpul, suami ngumpul. Kalau di surga kawan-kawan terpisah-pisah, tidak jelas anak di mana, istri di mana, pasangan di mana, tidak jelas. Nah, kawan surga Madia ngumpul. Madia. Kamu nanti sama 72 bidadari nggak, Madia? Kamu ngaceng 100 tahun loh. 100 tahun dengan 1000 tahun itu berbeda hitungannya. Ya, kamu ngaceng berapa tahun? 70 tahun kamu ngaceng, Madia. Tidak ada masalah, 170 tahun tidak ada masalah. Karena satu hari dia di akhirat sana itu 1000 tahun. Madia, saya kasih tahu ya, Madia ya. Ini serius, ini sebenarnya 70 tahun itu hitungan di dunia. Kalau di akhirat sangat kecil. Madia, aku mau cerita rahasiaku. Serius, ini rahasia. Tapi nggak apa-apa lah, kali ini aku ceritakan aja untuk teman-teman semua. Jadi ini serius. Aku pernah, Madia, ngaceng. Itu nggak 1 jam, tapi kayak 20 menit gitu. Terus aku mikir ini kok kayak siksaan ya, kayak nggak enak gitu loh. Kayak tersiksa. Bayangkan 70 tahun kayak begitu. Itu serem sih, serius. Iya, kalau hitungan di dunia 70 tahun serem. Nggak enak, Madia. Itu bedanya. Bayangkan 70 tahun itu sangat kecil kalau di akhirat. Karena 70 tahun sangat singkat waktu hari, itu siksaan. Itu siksaan, Madia. Iya, kalau Madia nggak bilang nggak siksaan, karena itu sangat kecil kalau di akhirat. Madia. Jadi nanti kamu kalau ketemu baginda di surga nanti kayak begini nih, Madia. Ngaceng terus tuh 70 tahun. 70 tahun di dunia, 1 hari di akhirat. Itu Anda bisa bedain itu. Makanya kalau kamu ketemu baginda di surga nanti begini nih, Madia. Ngaceng terus dia. Iya, nggak masalah. Menurut hitungan di akhirat 70 tahun dia 70 tahun tegang itu bukan hadiah, tapi itu siksaan. Ya, kalau menurut Anda kalau hitungan di dunia siksaan, tetapi di akhirat sangat singkat. 1 hari. Aku tanya sama dia, aku tanya, kau coba kau minum itu ya kayak Viagra atau apa, itu ada cerita loh orang 3 jam itu meninggal loh. Itu kalau kehabisan energinya. Itu kalau di dunia, tapi ini kan kita bicara di akhirat. 1000 tahun itu halusinasinya kalian itu saking kalian doyannya sama selangkangan, saking 70 tahun itu 70 tahun itu sangat singkat di akhirat sana, karena 1 hari di akhirat. 70 tahun ya. Madia.
Nanti kalau singkat di 10 tahun. surga, tunggu, Ya. Madia. Nanti kalau di surga kamu ketemu baginda ngaceng terus begini, kamu gimana Madia? Maksudnya gimana? Ini kan ngacengnya 70 tahun Madia. Kamu nanti ketemu Nabi Muhammad ngaceng terus kayak begini dia. Ya 70 Rasulullah. tahun. Di akhirat sehari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. 70 tahun ini cuma di dunia. Jadi sangat singkat. Kalau cuma 70 tahun itu sangat singkat di dunia ini. Kalau karena di akhirat itu hitungannya sehari aja. Jadi sangat kecil nilainya kalau cuma 70 tahun. Kadang di sana nilainya 1 hari 1000 tahun. Jadi itu hadis sangat masuk akal karena itu hitungan di akhirat. Itu sahih itu udah dibilang sahih kok sama ustadznya, ini hadisnya sahih. Memang tidak ada masalah. Jangankan 70 tahun, ditambah Satu lagi misalkan harinya 200 tahun. salah kamu, Dia tambah salah. seneng tuh kalau ngacengnya Madia. sampai ribuan tahun. Satu harinya di dunia itu adalah 70 tahunnya 1000 tahunnya di surga. Jadi Nah, itu 70 tahunnya kalian, ini 70 tahunnya yang dimaksud oleh Muhammad itu adalah 70 tahunnya di dunia. iya berarti kalau berarti kalau Jadi tinggal Anda kalikan 1000. Jadi Anda setara dengan 70.000 tahun ngaceng. jadi gitu. kalau hitungan di akhirat ini sangat Pecah itu kecil, burungmu sangat itu. singkat. Jadi 70 tahun itu sangat Nadia berbahagia tuh. Nah, Nanti karena di akhirat ngaceng lagi itu 1 hari 70 aja 1000 tahun nilainya. Jadi kalau cuma Apa 70 tahun faedahnya? sangat singkat. faedahnya nggak ada, cuma buat Jadi, nilai doang sama dia. Iya. Sama dia. Tapi jadi begini, itu patah ya. kita Itu sebentar. patah kalau Anda katakan Kita lama melihat sekali 70 tahun itu ya. sebentar Madia. Jadi kita melihat bagaimana surga ini ya, Islam ini berpikir tentang surganya. Ini sebenarnya adalah kesukaan Nabi Muhammad. Kesukaan Nabi Muhammad itu adalah makan, parfum, dan wanita. Di dalam surga Madia itu bukan kesenangan Allah. Itu bukan surga Allah. Itu adalah surganya Muhammad. Karena di dalamnya itu terdapat kesenangan-kesenangan Muhammad. Penuh dengan parfum, ya, karena dikatakan bahwa sperma aja itu wangi. Tidak ada lagi yang bau. Itu kesukaan Muhammad. Penuh dengan makan minum, itu kesukaan Muhammad. Dan penuh dengan wanita, itu kesukaan Muhammad. Ini surga fantasinya Muhammad, Madia. Ya, artinya surga Madia enak, surga kawan-kawan cuma memuji-muji surganya Muhammad. Ya, surga itu fantasinya Muhammad. Ya, itu fantasinya Muhammad. Ngumpul. Kalau keluarga surga Madia enak, anak istri, pasangan suami itu ngumpul semua di surga, ada vilanya, ada istananya. Ya nggak apa-apa, kita nggak apa-apa. Terserah kamu dengan imajinasimu, kita nggak apa-apa. Sama sekali. Dimateraikan lagi cuma 144.000 saja yang menerima. Ya, kami nggak peduli Madia, kami nggak peduli. So, Anda mau masuk surga seperti itu yang cuman di luar-luar saja, yang di dalam Yahudi 144.000 doang. Ya biarin aja orang dengan surga yang sendiri. sudah punya lahannya kan orang Yahudi 144.000 orang surga Anda. Sedangkan Anda di luar-luarnya saja, di emperannya saja. Ya udah, biarin aja. Emang apa urusanmu? Udah di emperan aja surganya ngapain? Yang punya ya udah biarin aja. Emang apa urusanmu dia? Yang dimateraikan biarin aja, nggak peduli. Ngapain surga nggak enak begitu? Ya nggak peduli. Ya biarin, nggak peduli. Ngapain? Nggak peduli. Nggak Anda pikirkan. Anda cuma di teras aja loh, di teras bukan masuk ke dalam surganya. Ya kami nggak peduli. Di surga ada orang Yahudi. Ya nggak peduli sama dia, kami nggak peduli. Ya, kami tidak peduli sama dia. Kami tidak peduli dengan semua itu, sama dia. Itu ada di Bible loh. Karena gini, sama dia ada satu potongan klip ya. Nanti gue share ke kiamat deh. Sebentar, sama dia. Ada satu potongan klip ya, di mana syekhnya sendiri itu malu dengan isi surganya. Dia katakan, surga ini seperti kandang binatang. Karena kerjaan di dalamnya itu cuma makan, minum, seks seperti binatang. Syekhnya sendiri itu bilang, ini ditampilkan oleh Father Zakaria Butros ya di dalam videonya. Syekhnya itu sendiri bilang bahwa kalaupun Allah minta saya untuk masuk ke dalam surga tersebut, saya pun malu untuk mengaku. Karena ini surganya seperti kandang binatang. Ya, orang waras akan berpikir seperti itu. Wahyu 7 ayat 4. Anda tidak ada jatah loh di surga. Emang Islam ini kayak binatang ditaruh di kandang gitu, kayak binatang kawin ke sana kemari.
kawin, makan, minum, Ya, kawin, itu makan, surga minum. Islam enak, ada kenikmatan. Kalau kawan-kawan malah tidak ada, malah di luar-luarnya saja. Bukan yang di dalam orang Yahudi sesuai Matius, sesuai dengan Wahyu 7 ayat 4. Udah biarin. Yang dimaksudkan. Anda Biarin. tidak ada jatah di situ Ya kiamat. udah, Jadi, biarin, nggak peduli. jadi orang ini Nggak ya, peduli. botolnya itu permanen, udah dijelasin. Permanen. Jadi bawa congormu itu nggak bermutu sama dia. Nah, coba anda renungkan, ini ada di Bible Anda loh kiamat. Congormu itu nggak bermutu. Wahyu 7 ayat 4 dibacakan. Assalamualaikum Bang Madia. Dan aku mendengar jumlah mereka yang Selamat dimateraikan malam itu semuanya. 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Iya, itu kan Wahyu 7 ayat 12 kali 4 kali 3 kali 1000 itu 10 pangkat 3. Nah, itu saja yang masuk Itu surga. 12 Anda suku di mana? Israel Heeh. dikali 4 itu arah mata angin, 3 itu Trinity, 10 itu ke 10 pangkat 3 kesempurnaan. Keren. Itu Barang penjelasan. siapa yang Itu berkata makanya bodoh, ada dia orang akan artinya, dilemparkan ke api itu yang khusus untuk orang menyala-nyala. Yahudi saja, 12 suku bangsa itu saja. Tapi Anda di mana kiamat posisinya? Anda masuk surganya tidak ada. Cuma Itu udah dibilang tadi kan simbol sama dia. Begini Ya, dia. mana Kalau datanya kamu coba baca, mana datanya Anda bisa masuk juga di dalam Bible ada Anda. tadi saya dikasih tahu data itu 12 suku Israel kali 4 mata Udah, angin itu kan khusus kali 3 Israel saja, kesempurnaan. 12 suku Ini Israel si saja. Madian nanti Anda nih apa ngomong keturunan kayak Israel? sama bidat ini bocah nganga. Anda apa keturunan Israel? Aku tanya dulu. Anda keturunan Ini matinya nganga Kalau kayak sama Anda bidat tidak ini dapat bocah. jasa. Coba, Sudah belum? tanya mana Sudah Anda belum? masuk Anda masuk surga. Ya, Yang bisa itu sudah membantah janji, ini. Lihat. Madia. Itu sudah janji. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Itu Ya, berarti janji. bertentangan dengan ini Wahyu 7 ayat 4. Enggak bertentangan. Bertentangan apa? Enggak bertentangan. Apa yang bertentangan sama dia? Ini buktinya Wahyu 7 ayat 4 itu jatahnya untuk orang Israel saja 12 bangsa suku. Coba baca ayatnya di sini mana jatahnya. Coba. Mari bacakan ya. Bacain Wahyu aja. 7 ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang dimateraikan itu semua suku keturunan Israel. Nah, itu keturunan Israel saja yang masuk surga. Anda di mana posisinya? 144.000 itu adalah khusus Wahyu 7 ayat 4. imam untuk orang Yahudi, karena Yahudi tidak menerima Yesus, makanya dikhususkan. Itu dia tertolong karena imam-imam yang 144.000 itu orang Israel. Itu kan udah jelas ya, 144.000. Itu bicara dari, Anda cek ya, 12 itu kan suku Israel itu yang di bawahnya itu dimeteraikan. Dihitung pas 144. Iya, lalu 4 itu bicara tentang pemberitaan Injil yang ke seluruh mata angin. Makanya kan Yesus mengatakan apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Ayat sisipan kiamat, itu ayat bicara tentang Trinity. sisipan. Jangan bawa-bawa ayat sisipan. Itu bicara tentang Trinity. Ayat sisipan iya, apa? Gundulnya jangan itu bawa-bawa sisipan. ayat sisipan. Quranmu itu ada 37 versi, kamu nggak tahu? Kiamat. Ayat Ya, sisipan, sekarang mau jangan bahas kritik dibawa-bawa. Ya, nggak apa-apa. Anda mau bahas kritik teks sama saya? Roh Kudus aja melarang menyebarkan Injil di Asia. Enggak tuh. Buktinya saya di sini. Rahmatan lil alamin sudah terjadi. Nabi kalian itu telah 600 tahun. Jangan sebar-sebar Injil di Rasul Thomas Asia. itu di Asia. Roh Kudus mana? Rasul Thomas itu ke Asia. Asia, betul. Jangan Gini sebar-sebar. atakusan. Lalu Anda pula membawa. Atakusan. Islam semua ya. Ya, silakan. Gini, kami tidak peduli. Rahmatan lil alamin telah terjadi di abad pertama dan yang muncul 600 tahun kemudian yaitu Nabi Muhammad mencuri kemuliaan Sang Mesias dengan mengatakan dia adalah nabi terakhir. Ini adalah nabi palsu yang mencuri kemuliaan Sang Mesias. Berarti Dan di dalam iman nabi kalian, terakhir? Sebentar. Di dalam iman kalian Jangan itu mut-mut lah. Mute ini Nah, kenapa? emang. Sebentar, diam dulu. Nabi lu nabi palsu, pencuri kemuliaan. Mencuri kemuliaan Allah, dia mencuri kemuliaan Mesias dengan mengatakan bahwa dia adalah nabi terakhir. Saya mau kasih tahu ke kalian bahwa pada puncak pewahyuannya, Sang Firman itu sendiri telah menjadi manusia sehingga tidak perlu dibutuhkan nabi-nabi lagi.
Karena semua nabi-nabi itu bernubuat tentang dia. Jadi yang datang setelah dia dan mengaku sebagai nabi penutup pasti nabi palsu. Nabi lu itu nabi palsu. Telat 600 tahun. Ngaku-ngakunya rahmatan lil alamin, yang dibawa hanyalah bencana. Karena itu semua 25% ini yang di dunia ini cuman kena prank doang. Kalian bisanya cuman minum kencing onta. Oke, boleh saya bicara? Boleh. Pelir dan kelamin. Boleh. Oke, kiamat diam. Kiamat diam. Rahmatan, pelir dan Kalau kelamin. kiamat diam, Itu kiamat ajaran diam. Saya Islam. menanggapi ini menanggapi ya. Jika benar Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Dijawab ya. Apakah firman yang menjadi manusia itu akan membataskan firman yang dari langit? Maksudnya apa? Nggak ngerti. Quranmu saja akui kok Isa Kalau kalimatullah. jika firman Tuhan itu telah jadi manusia, berarti tidak ada perlunya lagi Tuhan berkata atau berfirman dari surga. Benar? Ketika Quran itu turun, apakah Allah kehabisan firman-Nya? Saya tanya. Nggak, saya nanya Anda aja. mengatakan bahwa Ketika Al-Quran itu diwahyukan kepada baginda Muhammad, yang mana kita percayai itu adalah tulisan karangan Muhammad, apakah Allah kehilangan firman-Nya? Itu kan tolol. Kamu, Al-Quranmu sendiri. Beda Pak, beda. Sama. Anda mengatakan firman itu sendiri telah menjadi manusia. Sedangkan di Firman Islam, jadi buku, wahyu kamu itu percaya? turun secara Karangan berurutan. Muhammad itu nggak ada, itu karangan Muhammad doang. Anda mengatakan Yesus Karangan itu sang Muhammad. firman. Karangan Lihat Yohanes Muhammad. 12 ayat 28. Itu karangan Muhammad. Oh, baca Yohanes 12 28. Ya gua nggak peduli. Bapak Itu karangan muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari langit. Ya. Suara dari langit itu apa? Kalau bukan Ya. firman. Rema. Ngapain firman yang menjadi manusia itu ada kalau masih ada firman dari langit? Loh, jadi Allah itu jadi bisu gitu. Hanya karena firman-Nya di bumi. Al-Quran Ngapain? berarti Allahmu itu bisu. Anda ketika mengatakan Quran firman itu diri Yesus sendiri. Kenapa masih ada firman dari surga? Loh, Quranmu saja akuin kok. Isa kalimatullah. Iya, karena Ya udah. berasal daripada kalimat Allah. Nggak ada. Isa kalimatullah kok. Udah jelas. Quranmu aja akuin. Sama dia lah. Wah, mulut. Bawa dia aja lebih enak. Quranmu aja akuin kok. Gak nyambung Tapi nggak ya peduli. ngomong sama Islam ini. Iya, firman Jadi Al-Qurannya mereka aja ini nggak akuin. ngerti. Kalam Ya Allahmu nafsi, itu. kalam nafsi. Ya, nabimu yang buta huruf itu aja yang mengakui bahwa Isa kalimatullah. Taunya dari mana? Dengar nguping dari orang Kristen. Makanya kita bilang itu hanyalah karangan Muhammad aja. Makanya di dalamnya itu isinya itu amburadul semua itu. Oke, Ini Madia udah tidur. Udah tidur jam kayaknya. 2. Ya udah yang iya. Gue istirahat dulu ya teman-teman ya. Gue dulu ya. Ya teman-teman. Ya. Ya, jadi gini. Jadi gimana? Yang pertama, belum dijawab nih batu sandungannya kawan. Belum dijawab. Anda kiamat berhadapan dengan Yahudi yang asli, yang betul yang menolak 80%. Saya itu Yahudi. Ya, kekristenan itu dari darah Yahudi. Gimana sih? Iya. Tetapi cuma 2%. Emang coba. Madia. Kau minta sanatnya Billy. Ya. Dari Musa sampai ke rabinya dia ada nggak? Kemarin saya udah bandingkan sanat ya atau suksesi, dia nggak bisa buktikan. Jadi percuma kau ngomong Yahudi. Kekristenan itu Yahudi yang terjaga. Kalau Yahudi Rabinik yang sekarang ngaku-ngaku Yahudi itu mereka itu Yahudi gembel, ngerti nggak? Data statistik menunjukkan Yahudi yang menerima agama Anda itu cuma 2% di Israel sana. Itu loh masalahnya. Yang lainnya menolak Yahudi yang sekarang itu adalah Yahudi. Itu data statistik. Ya, Yahudi gembel. Mereka itu awal mula yang masih mengimani kitab Taurat. Mereka Taurat sampai yang lain. Mereka itu awal mula yang masih mengimani kitab Taurat. Mereka mengimani kitab Taurat sampai saat ini.
menjalankan Saya kasih tahu. itu. Bukti Kristen atau Yahudi? Yang menolak agama Anda di sana cuma 2% di Israel sana. Kitab sucinya Taurat. Nah, itu Sekarang yang menjadi pengaruh di dunia itu orang Yahudi atau orang Kristen? Loh, kalau Anda Yang jadi mengatakan orang mayoritas Kristen, itu orang dasar Yahudi atau agama orang Anda itu Kristen? dari Yahudi sesuai dengan Matius 5 ayat 20. Jika hidup keagamaan Anda tidak lebih baik dari Oke, teman-teman, kita sudah menyaksikan ya bagaimana si Matius ya, ini kita bahas dalilnya ngeyel-ngeyel kawan-kawan ya. satu-satu. Ya, ini tadi ada sedikit gangguan internet ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Anda tanyakan ke dia boleh satu-satu. Nah. Anda kalau bisa buktikan data saya itu palsu, saya open ke kita Mandia. bahas satu-satu dengan dalil. Ayo sama-sama kita bahas mana yang menurut Anda tidak sesuai. Kita bahas ya. Nggak ada satupun yang berkapasitas. Gurunda sama-sama ayo bahas, Islam mana ya. berani. Ayo dengan Madia ada satu-satu sama-sama. Ya, dengan Madia. Nggak ada, kamu bukan siapa-siapa. Kamu itu gembel di Ya, antara makanya Madia mau belajar ini, apologet Islam. Ya, belajar Madia. Kamu itu masuk di gerombolan mereka, kamu itu langsung ditendang Madia. Karena Madia mau belajar, makanya Madia mau tahu nih Kamat. Ayo sama-sama ya. Mumpung masih Coba, belum juga nanti pagi ya. Di kumpulannya Kipli gitu, di roomnya blokir permanen misalnya. Kalau saya ke situ nggak akan dinaikin. Madia bisa masuk ke sana kok. Bisa saja. Kalau Madia mau masuk ke sana bisa kan. Pernah, sejak kapan kamu naik situ jawabin? Sejak kapan? Di sana tidak ada yang sudah nggak semua. Usah kepedean. Tidak ada open masuk. Di sana jarang. Saya itu sampai bosen saya. Diskusi samamu itu nggak ada bobotnya, Madia. Takiahmu itu justru bikin Islam itu terguncang. Makanya Madia mau belajar ini Kamat. Ayo kita bahas satu-satu yang Anda sampaikan. Nggak ada. Justru kau itu kemarin itu dimarahin tuh sama Islam, tau nggak? Siapa marahin? Siapa yang Madia marahin Islam? Siapa? Saya nggak dengar. Kemarin kamu di roomnya siapa sih itu yang fotonya pakai peci itu, pakai peci putih? Siapa yang pakai peci siapa? Roomnya siapa? Pakai peci putih. Ya sebut namanya. Masalah dia itu alirannya. Dia ngomel Madia kalau pendatang baru itu dibiarin. Ngapain? Madia sudah 5 tahun. Terus kamu bilang gini, kamu marah itu, kamu marah di situ. Kamu sampai bilang ini orang apa? Kamu bilang gini, saya itu bela agama Islam kok malah kalian orang Islam sendiri gini. Kamu bilang itu langsung itu dirongkatin itu, langsung diturunin semua itu. Siapa rumahnya? Itu aku tuh baru mau rekam itu padahal. Sayang sekali. Room mana? Yang kalau roomnya tidak jelas pura-pura pikun Madia. Kau ingat, kau jangan pura-pura pikun. Nggak, Madia nggak ingat itu. Nggak lama, beberapa hari yang lalu kok. Mungkin kalau Tristan memang nggak beres, Madia sampaikan. Kalau Tristan nggak beres itu. Kenapa Tristan kau bilang nggak beres? Ya karena Tristan sering berbenturan sama Muslim yang lain yang banyak. Itu masalahnya nggak beresnya. Berbenturan apa? Perasaan enggak. Maksudnya enggak apa? Enggak berbenturan.
Dia Saya tahu sering Tristan berbenturan pernah sama berantem muslim sama yang Raka. berdebat. Apa Itu saya pernah nama-namanya pada lihat. disebut ya. Saya Dia pernah lihat berdebat, dia Tristan itu berbenturan berantem sama sama muslim Raka. yang Bentar berdebat. dulu, kau dengar dulu. Saya pernah dengar Tristan itu berantem sama Raka perkara Muhammad menurut Tristan itu bisa baca. Itu. Nah, itu artinya kan banyak sekali dia berbenturan dengan muslim, dengan Raka, dengan Cuman itu Madya, doang. dengan Cuman itu psikologi. doang. Pemahaman Ya Tristan yang itu artinya bertentangan. yang nggak beres dia sendiri sama yang lain, dia sering berbenturan. Berarti yang nggak beres siapa? Dia Emangnya melawan sama kamu nggak muslim. berbenturan? Saya tanya, Apa? kamu emangnya nggak berbenturan sama Islam Dengan yang lain? kalau sama Tristan berbenturan, kamu Islam yang lain nggak ada. Siapa Ya yang berbenturan? berbenturan, orang kamu nggak nyambung. Siapa berbenturan siapa? Dengan muslim yang lain tidak ada. Yang jadi masalah ini dia Tristan sendirian. sama yang lain nggak berbenturan berbenturan sama tuh. muslim yang lain. Tristan Itu waktu berarti itu yang naik menandakan di nggak beres roomnya siapa? siapa ya? Di Apa? roomnya Rifa. Tristan Siapa? naik di roomnya terus? Rifa. Nah, terus? Emang kamu pernah naik di roomnya Rifa? Loh, Madya sering kok berdua sama Rifa sering masuk kok head to head. Maksudnya berdua menjawab teman-teman yang lain. Head to head sama Rifa. Bukan. Kocak ini Islam Bukan ini. head to head sama Rifa, menjawab sama yang lain. Apa Madya? Saya itu ada saya videonya, nggak silakan ini. Anda buka. Anda Saya tinggal itu ketik kalau saja Madya sama sama Rifa. Islam gitu. itu pilih-pilih kalau debat. Kalau yang terlalu nggak ada ininya kadang males. Cuman saya tunjukin ya jangan gitu doang. Madya menjawab dengan Rifa, menjawab oten ada berdua sama dia di sana, ada di room dia. Masuk ke Madya. Tidak ada masalah sama Rifa. Yang Tuh, bermasalah ada yang itu bilang tuh, Tristan. sering berdua sama Rifa di kamar ya Madya. Nah, itu Di kan room ya? tidak itu kan omongan tidak baik lagi, tidak boleh. Kamar itu kan room, kan bener kan? Maksudnya room TikTok. Oh, room TikTok. Sering berdua. Tidak sering. Pernah melakukan sering. dua, menjawab oten-oten Pernah di apa room melakukan TikTok. apa berdua? Hah? Apa? Melakukan apa? Tadi kau bilang? Menjawab oten-oten di room TikTok. Oh, menjawab. Saling jawab gitu ya. Bukan. Dia menjawab, dia menjawab juga pertanyaan dari oten-oten. Kau suka gitu satu room sama Rifa? Madya, kau suka satu room sama Rifa? Tidak suka. Madya sekali-sekali saja. Oh, tidak suka. Ini ya teman-teman dengar ya, Madya nggak suka satu room sama Rifa. Bukan tidak suka, Madya sekali-sekali saja karena dia sudah sekali. Oh, kamu pernah suka sama Rifa? Tidak ada hubungan masalah apa pribadi, ya tidak ada hubungan.